Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pada saat ini kita harus belajar daring, belajar jarak jauh, Bapak berharap kalian terus bersemangat untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara baik dan ketat ya. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, berusaha menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Apabila tidak ada hal-hal yang penting untuk dilakukan di luar rumah, sebaiknya untuk terus berada di rumah saja. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan Al-Quran kelas 8 semester 1. Untuk materi pertama pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan hukum bacaan mim mati. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu anak-anak? Ya, betul. Itu adalah gambar Al-Quran. Sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ada teknik dan kaidah dalam cara membacanya, yang pada hari ini kita akan mempelajari salah satunya. Sebelum masuk dalam pembahasan materi pelajaran, Bapak ingin sampaikan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi pertama, yaitu menerapkan hukum bacaan mim mati. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan mim mati. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan hukum bacaan mim mati. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim mati dalam ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian idgham mutamatsilain, mampu menjelaskan pengertian ikhfa syafawi, dan mampu menjelaskan pengertian izhar syafawi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan hukum bacaan idgham mutamatsilain, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu melafalkan hukum bacaan idgham mutamatsilain, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Hukum bacaan mim mati yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain yaitu memasukkan bacaan mim mati pada huruf berikutnya yang sama makhraj dan sifatnya, yaitu huruf mim dan dibaca berdengung. Idgham mutamatsilain itu disebut juga idgham mimi. Kenapa demikian? Karena dalam proses idghamnya huruf mim dimasukkan kepada huruf mim pula setelahnya. Dan kenapa disebut mutamatsilain? Karena huruf yang bertemu adalah huruf yang sama, yaitu huruf mim bertemu dengan mim, baik makhrajnya maupun sifatnya. Contoh hukum bacaan idgham mutamatsilain yang terdapat di dalam Al-Quran seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Nanti ikutin sama-sama ya cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ulang sekali lagi ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 10, kalian bisa melihat huruf yang Bapak kasih tanda merah. Ketika menemukan atau melihat huruf mim mati bertemu dengan huruf sesudahnya huruf mim, maka contoh demikianlah yang disebut sebagai bacaan idgham mutamatsilain. Yang kedua, contoh hukum bacaan idgham mutamatsilain terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 10. Anak-anak perhatikan ya cara membacanya. Innalladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Cara membaca idgham mutamatsilain adalah dengan berdengung dalam keadaan mulut tertutup. Selanjutnya, hukum bacaan mim mati yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah membunyikan mim mati dengan samar-samar di bibir, disertai dengan dengung apabila bertemu dengan huruf ba. Ikhfa itu berarti samar, sementara syafawi berarti bibir. Ada 3 syarat apabila ikhfa syafawi itu terjadi. Pertama, apabila huruf ba berada setelah huruf mim mati. Yang kedua, terjadi di antara 2 kata. Ada kata sebelumnya dan ada kata sesudahnya. Yang ketiga, terjadi proses gunnah atau dengung. Contoh bacaan ikhfa syafawi, beberapa di antaranya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi. Nanti ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tanda yang bergaris merah itu adalah hukum bacaan ikhfa syafawi, di mana terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf ba sesudahnya. Kita ulangi sekali lagi ya, dengan lebih ringkas. Wa ma hum bimu'minin. Selanjutnya, contoh bacaan ikhfa syafawi juga terdapat pada Quran surah Al-Fil ayat 4. Perhatikan ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Pada tanda yang bertanda merah terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Itu berarti hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Berarti harus dibaca dengan samar-samar. Hukum bacaan mim mati yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar syafawi adalah membunyikan huruf mim mati dengan jelas pada bibir, serta menutup bibir dengan rapat tanpa disertai dengung. Apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hizaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Contoh hukum bacaan izhar syafawi, beberapa di antaranya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Silahkan dengarkan dan nanti ikutin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada ayat 6 surah Al-Baqarah terdapat dua hukum bacaan izhar syafawi. Pertama, ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua, ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf lam alif, sebagaimana yang tertera dan Bapak kasih tanda berwarna merah. Yang kedua, terdapat pada Quran surah Al-Fil ayat 3, yaitu wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ulang sekali lagi ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang penerapan hukum bacaan mim mati pada mata pelajaran pendidikan Al-Quran kelas 8 semester 1. Bapak berharap kita semua selalu bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama berdoa. Nanti ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.